kita sekarang di market ini itu di bangunan yang modelnya L dan dibangun tanpa menggunakan semen. Untuk material temboknya adonannya menggunakan batu bata merah ditumbuk halus, pasir dan kapur. Pakai putih telur atau gimana? Enggak Pak, hanya batu bata merah ditumbuk halus, pasir dan kapur Pak. Karena dulu pesannya nggak komplit Pak, makanya nggak pakai telur. Nggak spesial ya? Iya. Halo semuanya, selamat datang di channel Mario Hans. Setelah hari kedua kemarin kita belajar sejarah Lawang Sewu, lalu sorenya menikmati kawasan kota tua Semarang, dan malamnya berfoto di Gereja Belenduk. Hari ini kita akan menikmati mulai dari Brown Canyon. Kawasan ini sebenarnya bukan tempat wisata murni yang disediakan oleh pemerintah. Terbentuk akibat proses alam dan juga proses galian tambang pasir, tanah uruk, dan batu padas. Kita lagi di Brown Canyon, Semarang. Ini di sini kawasan penambangan pasir. Kita lihat ada bukit dari bebatuan. Dan ini masih aktif buat penambangan pasir. Jadi lalu lalang truk. Ini kita masih pagi aja udah treknya kayak gini. Nah, kita di sini spotnya. Spot yang paling memungkinkan dapat dua tower si bukit itu, batu itu. Brown Canyon di Semarang buat penambangan sirkuit. Kawasan ini adalah area galian C yang udah jadi tempat galian selama 1 dekade lebih. Penambangan yang dilakukan setiap hari bertahun-tahun membuat kawasan ini mirip wisata Grand Canyon di Arizona, Amerika Serikat. Terbentuk dari proses alam dan juga penambangan tersebut. Lalu masyarakat sekitar menyebutnya dengan istilah Brown Canyon. Awal mulanya masyarakat Semarang mencari alternatif liburan untuk menghindari keramaian dan hiruk-pikuk kota. Hingga nggak sengaja nemuin tempat yang menarik ini dengan tebing-tebing tinggi menjulang. Untuk berlibur ke sini, perlu tantangan tersendiri karena banyaknya truk pasir dan juga debu-debu yang bertebaran di sekitar area menjadi sebuah pengalaman unik tersendiri. Untuk ke sini nggak perlu ngeluarin biaya untuk tiket, karena semuanya terbuka untuk umum. Brown Canyon banyak juga dipakai buat lokasi photoshoot, seperti prewedding dan lain-lain. Karena lokasinya yang eksotis dan menarik. Sebaiknya kesini itu di pagi hari atau sore hari, di mana intensitas cahayanya nggak terlalu terik dan juga nggak terlalu mengganggu aktivitas truk lalu lalang dan aktivitas penambangan. Untuk yang belum pernah dan mau cari spot yang berbeda dari biasanya, perlu nyobain kesini. Dijamin seru dan asik. Jangan lupa bawa kacamata hitam dan masker untuk melindungi dari debu-debu pasir. Bisnisnya dia dari es krim. Kalau yang lama tuh toko Un, kalau mau toko Un tuh yang nuansanya tuh yang etnik gitu. Nih Gereja Belenduk nih.
Kita sekarang mau mampir ke Masjid Agung Jawa Tengah. Nah ini dia, yang cukup luas dan besar. Terus ada payung-payung kayak di Masjid Madinah di Nabawi. Nah, sementara di sini yang ada towernya ini yang bisa ngeliat kota Semarang. Namanya Al Husna Tower. Al Husna Tower. Ini Ada museum tentang sejarah perkembangan Islam di dalam sini. Ini kita juga bisa naik nih towernya nih. Tinggi banget. Bisa ngeliat kota Semarang. Menara Pandang. Yes. Sekarang kita kesini dulu aja, ke masjidnya. Mumpung lagi bagus cuacanya, cerah. Masjid Agung Jawa Tengah sebagai tetengger kembalinya tanah wakaf Bondo Masjid Besar Kauman Semarang. Ini Masjid Agung Jawa Tengah. Lihat, ada payungnya, ada 6. Payungnya persis banget kayak di Madinah. Mungkin hanya material bahannya yang beda. Kalau di Masjid Nabawi kan benar-benar materialnya itu kualitas nomor 1. Jadi di bawahnya itu lebih sejuk. Ada 6 pilar, ada dom di atasnya dengan menara 4, bisa nampung jamaah banyak banget. Luas banget areanya, parkirannya luas, ada basementnya juga. Kita bisa lihat dari dekat, ini batas sucinya. Terus ini ada lampunya untuk payungnya itu. Ini kombinasi atapnya, kombinasi bentuk limasan masjid Jawa zaman dulu dengan kombinasi dom di atasnya. Ini dibangun tahun 2002 dan selesai 2006. Dan sebagai lambang Muslim Kauman di era perkembangan Muslim di tanah Jawa. Ada juga makanya sejarah perkembangan Islamnya di Menara Masjid Agung. Ini mungkin ada bangunan-bangunan aula-aula besarnya kanan kirinya. Bisa ada bangunan setengah lingkaran ini yang cukup unik. Nah, untuk air mancurnya belum diaktifkan lagi. Ternyata di Masjid Agung Jawa Tengah ini ada Ka'bah untuk manasik haji persiapan, dan ada Bukit Marwah juga tadi. Ini buat latihan tawaf. Ini Bukit Sofa, Marwahnya tadi di sebelumnya buat latihan sa'i, lari-lari kecil dari Sofa Marwah, bolak-balik 7 kali. Nah, sekarang kita mau nyobain soto bangkong yang katanya recommended di Semarang. Enak soto bangkongnya? Ya. Susunya kayak kemarin sih. Soto bangkongnya, tempe dijadiin sate, kedelnya juga uyuh. Wingko babat cap kereta api, oleh-oleh khas Wingko babat Semarang. Nah, ini dia masjid kapal, karena fasad depannya mirip kapal, letaknya cukup di pedalaman. Kita ngelewatin hutan jati, terus ada pinggirnya nih ada sawah nih, sengkedan sekitar sana. Karena masjidnya konsepnya kapal, jadi dia dikelilingi oleh kolam air, banyak ikan-ikan kecilnya.
Ini rooftop. Nah, ini teras sharing sawahnya masih hijau. Gue lagi ada di rest area Heritage 260. Nah, ini dia bangunan bekas pabrik gulanya. Dindingnya dipertahanin tapi atapnya udah diganti konstruksi baja. Seru, keren batu-batunya. Batu bata merahnya. Terus ada masjid. Masjidnya unik juga, disesuaikan fasadnya. Semacam terakota juga. Susunan batanya nih dibuat zig, ada yang diagonal, ada yang vertikal. Ada kolamnya. Oh, dia terbuka. Nah, ini dia lokomotifnya. Ini 1929. Iya. Wow. Ini pakai uap kayak apa, batu bara? Batu bara ya. Nah, ini. Iya, ini nih. Buat masukin batu baranya. Dari sini pengendaliannya, tuas-tuasnya. Tampak depan ya. Ya. Nomor 10 deh. Demikian perjalanan hari ini, dimulai dari Brown Canyon, Masjid Agung Jawa Tengah, makan siang di Soto Bangkong, dan beli oleh-oleh di Wingko Babat Cap Kereta Api. Lanjut ke Masjid Kapal dan mampir
di Rest Area Heritage 260X Gudang Gula. Terima kasih sudah menyaksikan, semoga bermanfaat. Matur sembah suwun. Thanks for watching.